permasalahan internal, terlebih ketika kalian memutuskan untuk berpisah. Tentu dampak yang terberat adalah ada di mana itu, ada di anak. Anak pasti menjadi korban adanya perpisahan dari kedua orang tuanya ya. Nah, apapun itu, walaupun ya secara kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang 1 tahun 74 ya kan, itu anak ya di bawah usia 12 tahun bisa berada di tangan ibunya, namun tidak menutup kemungkinan juga anak yang di bawah usia itu bisa beralih asuh anaknya kepada siapa? Kepada bapaknya. Jadi tidak semata-mata ada di tangan ibunya. Itu harus pahami. Nah, seperti contoh berikut ini ya. Ini adalah salinan putusan from Pengadilan Agama Kota Surabaya mengenai cerai dan asuh anak, di mana pada inti poinnya asuh anak jatuh pada tangan bapaknya dikarenakan si ibu diduga mempunyai pria idaman lain, kemudian suka mabuk, selingkuh. Kemudian bukti-bukti yang kita miliki adalah ketika si ibunya ini masuk dalam satu kamar hotel dengan dugaan laki-laki lain. Nah, itu jelas ya, karena hal ini kita mengedepankan untuk kepentingan anak, hak hidup, kelangsungan, serta perkembangan anak, maka kami mohonkan agar hak asuh anaknya jatuh di tangan bapaknya ya. Dengan adanya perbuatan ibu tersebut yang melakukan dugaan pihak ketiga, maka tentunya seorang ibu atau seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya ya. Apabila ada dugaan perselingkuhan, maka dapat dikategorikan si istri ini atau si ibu ini telah gagal menjalankan tugas maupun fungsi serta kewajibannya selaku istri maupun ibu untuk mendidik, memberikan suri teladan yang baik atau positif bagi tumbuh kembang si anak tersebut. Nah, ini dia ya dasarnya. Oke. Ini ya. Nah, dari hal ini kemudian kita ajukan gugatannya, dan alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, asuh anak itu pun jatuh ke tangan pihak klien kami atau kolega kami selaku bapak kandungnya ya. Dimana poin-poinnya yaitu kita mengajukan bukti berupa dugaan adanya pihak ketiga atau idaman lain, pria idaman lain, kemudian kasar terhadap anak, karena dalam hal ini kasarnya tidak hanya ucapan tapi ada bentuk secara fisik, kemudian tidak bisa menghargai pemohon sebagai suami, dan tertangkap tangan bersama laki-laki lain dalam sebuah kamar hotel. Nah, ini dia ya buktinya ya. Oke. Oke ya. Inti sari atau inti poin dari perkara ini yang penting, yang pasti kalian tunggu-tunggu, apakah iya apa yang diucapkan Pak Hendro sesuai dengan fakta dan buktinya. Ini dia ya. Mengadili mengabulkan gugatan dengan first take karena lawan tidak hadir, memberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak. Kemudian yang halaman berikutnya yaitu menetapkan pemohon sebagai pemegang hak hadona ya atas anak yang berumur 12 tahun dan 4 tahun. Nah, ini dia ya. Jelas ya. Jadi semua itu sepanjang sesuai dengan norma dan aturan hukum, maka tentunya ya hal itu tidak ada masalah atau kendala yang berarti dan pasti bisa akan terselesaikan. Oke. Thank you, dan Hendro Kusuma Lawyer menyapa kalian. See you.